Baik, makasih Bang Karni. Saya mau berangkat dari perspektif yang sangat mendasar yang baru saja dipaparkan oleh Gus Islah. Bahwa ketika kita kembali kepada nilai-nilai dasar agama, 100% kita harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gus Islah. Bahkan dalam konteks komunitas Muslim, Nasrani atau Yahudi, kan kita juga punya satu terminologi yang disebut dengan kalimatun sawa. Karena kita ini anak cucu Ibrahim atau Abraham. Oleh karena itu saya tidak heran sebenarnya ketika di kota-kota besar Amerika, di kota-kota besar Eropa, banyak rabi-rabi Yahudi, pemeluk Yahudi Ortodoks, pastor, pendeta, penganut Nasrani yang konservatif, ikut turun menyuarakan penolakan terhadap pembantaian sesama umat manusia yang terjadi di Gaza. Karena memang disinilah moral dasar agama. Jadi saya sepakat. Dan saya kira kalau kita bisa menjadikan itu frame kita di dalam mendiskusikan tema-tema geopolitik ini, saya kira panas di sana akan tetap adem di sini. Gitu Gus ya. Yang kedua, saya sepakat bahwa segala macam konflik termasuk perang yang kita saksikan dan kita berupaya menghindari tentu saja, ini semuanya adalah peristiwa politik. Peristiwa politik. Bahwa kemudian ada yang melakukan packaging dengan agama, ya tentu saja punya motif dan tujuannya masing-masing. Tetapi sebagai peristiwa politik dan dalam konteks isu Israel dengan Palestina, Israel dengan Iran sekarang ini konfliknya, maka kita harus membalikkan memori kita pada tanggal 14 Mei 1948 ketika terjadi satu peristiwa politik sangat penting, yaitu deklarasi pembentukan negara Israel di tanah Palestina. Itu adalah peristiwa politik. Karena peristiwa itu didasari oleh tadi Gus Islah sudah menyampaikan, ada agreement Sespikat, ada deklarasi Balfour, ya, ada resolusi 181 PBB tahun 47 yang membagi wilayah atau tanah Palestina itu untuk orang-orang Jewish dan orang-orang Arab, lalu kemudian Yerusalem di bawah yurisdiksi internasional. Itu yang kemudian melahirkan peristiwa politik 14 Mei 1948 berdirinya negara Israel yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan itu juga yang kemudian memicu esok harinya terjadinya perang Arab Israel yang pertama tahun 48. Itu juga peristiwa politik. Nah, saudara sekalian, jadi kalau sekarang Israel sedang berperang dengan Iran, walaupun sudah diserukan gencatan senjata oleh Presiden Trump, tapi dua-duanya kelihatannya setengah hati mematuhinya begitu. Ya. Ini adalah lagi-lagi peristiwa politik. Dan kita baru bisa mendapatkan jalan lebih mudah memahami dan mencari solusinya kalau kita perkuat perspektif politik dan geopolitiknya. Saya kira nanti Gus Islah bisa elaborasi ya. Dalam beberapa tahun terakhir, ini kan perbincangan tentang perspektif nubuat akhir zaman ini kan kuat sekali. Baik di masyarakat Muslim, di masyarakat Nasrani, termasuk di masyarakat Yahudi, kuat sekali. Apa yang disebut dengan perang akhir zaman Armageddon, ini kan sudah jadi
diksi 3 komunitas besar agama dunia ini. Saya khawatir kalau ini terus menguasai pikiran kita, jangan-jangan semua kita ini berpikir deterministik, lalu sama-sama bareng-bareng bergerak bersama menuju jurang kehancuran manusia. Kenapa? Karena ketika kita berbicara perang dunia ketiga, atau whatever lah kita sebut Armageddon, kita sebut sebagai perang kubro yang terakhir. Secara saintifik, secara ilmiah itu terjadi dengan 2 tesis. Yang pertama, perang dunia ketiga ini adalah perang yang melibatkan the great powers. Dan kalau kita bicara the great powers itu siapa? Ya Amerika, Rusia, China. Dan 3-tiganya ini punya nuklir. Dan yang kedua, perang dunia ketiga ini adalah perang yang akan melibatkan senjata nuklir. Artinya, perspektif agama yang sangat kuat dan dominan, ini pikiran saya ya. Jangan-jangan tanpa sadar ini sedang menggiring kita untuk semakin dekat pada apa yang menjadi malapetaka kehancuran umat manusia. Makanya kemarin saya ditanya bagaimana peluang terjadinya perang dunia ketiga. Saya katakan masih jauh. Saya mengatakan itu bukan karena saya punya data lalu saya harus menyimpulkan bahwa memang masih jauh. Tetapi setidaknya saya ingin mengatakan bahwa sebagai manusia kita harus meletakkan visi perang dunia ketiga ini harus masih jauh. Agar kita punya ruang untuk kemudian memperbesar titik temu dari segala macam perbedaan dan konflik. Terus sekalian, kalau kita bicara Palestina, Palestina itu bukan tanah satu agama. Bukan tanah satu jenis manusia, tidak. Dalam sejarah modern, Palestina itu ya tanah orang-orang yang beragama Islam, tanah orang-orang yang beragama Nasrani, juga tanah orang-orang yang beragama Yahudi. Dan mereka pernah hidup bersama bertahun-tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Pertanyaannya, apakah itu tidak mungkin kita capai kembali? Sangat mungkin. Dengan cara apa? Kita mendudukan kembali semua kepentingan politik itu di atas dasar, di atas platform kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. Nah, itu yang harus kita tanya sekarang.